Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ram teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari lagi-lagi Denny Indrayana membocorkan putusan MK soal gugatan batas usia capres ya. Jadi sudah sekian kali Denny yang merupakan pakar hukum tata negara melihat salah satu hal yang perlu untuk dikontrol, yaitu putusan MK yang kadang nyeleneh ya, yang kemarin sempat viral tentang sistem pemilu yang memang diakui gitu ya, belum ini juga mempunyai suatu permasalahan ataupun ancaman, yaitu sistem pemilu yang akan potensinya diubah dari yang semula terbuka menjadi tertutup atau coblos partai. Dan sekarang coba terkait bocoran pemilu, bocoran putusan MK yang lain, yaitu tentang batas usia capres, yang di situ bisa masuk keuntungan, yaitu Gibran bisa jadi ya maju dalam kontestasi sebagai cawapres. Bagaimana selengkapnya ya, ini menarik ya, sesuai dilansir oleh rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, gugatan uji materi atau judicial review UJR terkait batas usia minimal calon presiden ke Mahkamah Konstitusi oleh Partai Solidaritas Indonesia diprediksi akan dikabulkan ya. Coba bayangkan, segala hal ya gampang sekali saat rezim ini ya, tinggal klik gitu aja, segala hal itu bisa dilakukan ya. Siapa yang bisa melawan gitu ya. Maka satu hal yang bisa diusahakan adalah desakan publik, karena yang disampaikan oleh Denny Indrayana ya hal yang sering kita dengarkan, bahwasanya no viral no justice ya. Kalau tidak ada desakan ya kadang pemerintah itu tidak bergeming. Kita lanjutkan. Jika gugatan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dikabulkan MK, maka putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi Gibran Raka Buming Raka, berkesempatan maju sebagai cawapres. Hal itu diumumkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99, dikutip Senin. Bukan hanya saya yang mengatakan, tapi gugatan PSI ini menjadi pintu masuk bagi Gibran, Wali Kota Solo anak Pak Jokowi, untuk bisa menjadi salah satu pasangan calon mungkin wakil presiden di Pilpres 2024, ungkap Denny. Denny mengurai permohonan PSI terkait dengan batas umur usia calon presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dari batas minimum 40 tahun agar diubah menjadi 35 tahun, menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya biasanya MK mengatakan soal umur itu adalah open legal policy dan tidak akan digubris, karena itu menjadi kewenangan para pembuat undang-undang. Saya melihat PSI dengan segala hormat kepada teman-teman itu adalah afiliasi politik dari Presiden Jokowi. Jadi selain mempunyai PDIP, Pak Jokowi juga punya sekoci partai yang namanya PSI, dan biasanya aspirasinya sejalan dengan Presiden Jokowi, tuturnya. Atas dasar itu, Denny memprediksi tidak menutup kemungkinan gugatan PSI ke MK tersebut dalam rangka memuluskan strategi politik Jokowi untuk mencalonkan anaknya, Gibran Raka Buming Raka, di Pilpres 2024 nanti. Apa betul demikian? Kita harap MK konsisten untuk memutuskan perkara ini berdasarkan kepentingan bangsa, yaitu betul-betul soal konstitusionalitas ya, bukan masuk ke wilayah strategi Pilpres yang mungkin itu tidak sejalan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Dari Gelong Melbourne, Australia, tetap mancing. Wassalamualaikum. Demikian Denny. Ya itu ya sobat sekalian, terkait dengan bocoran lagi yang disampaikan oleh Denny Indrayana yang potensinya bisa lolos ya ataupun dikabulkan, yaitu gugatan judicial review pasal 169 ya huruf G tentang batas usia capres dan cawapres, yaitu yang semulanya 40 tahun diminta ataupun minta diubah menjadi 35 tahun. Ini tentu saja berasal gugatan dari PSI ya. PSI kita ketahui adalah partai yang juga mendukung ya pemerintahan Presiden Jokowi ya. Kalau tidak mau dibilang salah satu bagian rencana ya, bisa jadi ini adalah kepanjangan tangan yang juga disampaikan oleh Denny Indrayana.
Dan ini menarik ya, karena meskipun kita sudah mendapatkan informasi di media bahwasanya tidak mungkin ataupun tidak mau gitu ya, intinya seperti itu, bahwasanya Gibran itu tidak cocok atau tidak sesuai jika dipasangkan cawapresnya ya, cawapresnya Prabowo misalnya. Tapi who knows gitu ya, segala hal itu bisa terjadi karena politik itu adalah the art of possibility gitu ya, seni dari segala berbagai macam kemungkinan ya. Dahulu ketika Presiden Jokowi ya misalnya masih menjabat sebagai Gubernur DKI ya, sudah juga menyampaikan bahwasanya akan fokus mengurus DKI. Tapi setelah itu apa? Ketika ditawari menjadi capres dari PDIP ya, kita sudah tahu sendiri gitu ya. Kemudian juga hal yang lain, misalnya tentang cawapresnya Pak Jokowi ya, yang tidak diduga-duga akhirnya the last minute ya, hal yang mengejutkan memilih Kiai Ma'ruf Amin ya. Artinya segala hal dalam politik itu everything is possible ya, segalanya itu mungkin, the art of possibility ya. Tinggal bagaimana kita itu menyorotkan lampu sorot ke MK yang sekarang ini menjadi sorotan dan potensial banyak sekali ya, menggunakan kewenangan di luar dari ya yang seharusnya, yaitu MK yang harusnya menengahi ataupun memutuskan, justru sekarang justru fokus untuk sebagai lembaga yang memutuskan ya. Ya misalnya tentang bagaimana gugatan tentang sistem pemilu ya, yang atau kita yang lebih sudah ada putusannya, yaitu tentang perpanjangan masa pimpinan ketua KPK ya. Bayangkan gitu ya, putusan yang di aturan yang di judicial review oleh ya salah satu pimpinan KPK sendiri, yaitu Nurul Gufron ya, yang menginginkan gitu ya, jabatan KPK yang semulanya 4 tahun ditambah menjadi 5 tahun sebagai alasan untuk menyamaratakan ya jabatan-jabatan pejabat publik yang lain yang rata-rata 5 tahun ya. Nah, justru ini ya justru dikabulkan gitu ya, dan masih menjadi tanda tanya apakah ini sifatnya berlaku surut ya untuk Firly Bahuri atau untuk pimpinan KPK di 2024 ya. Nah bayangkan ya, tiba-tiba saja gitu ya putusan MK itu keluar. Bayangkan juga jika tidak ada bocoran dari Denny Indrayana yang sudah membuat jagat perpolitikan ini panas tentang potensi keputusan sistem pemilu yang nanti ya berpotensi akan diputuskan oleh MK ya menjadi yang semula proporsional terbuka ya menjadi proporsional tertutup ya. Dan keputusan MK ini sifatnya mengikat ya, artinya tidak bisa harus dijalankan dan tidak bisa untuk diajukan lagi untuk diubah ya. Nah, dengan adanya bocoran Denny kan setidaknya satu hal kemungkinan ketika sudah ada mendapatkan reaksi publik bahwasanya mayoritas elemen dan juga civil society menentang terkait dengan sistem pemilu yang akan diputuskan oleh MK, bisa jadi gitu ya hasrat untuk MK itu ya tidak jadi untuk memutuskan sesuai karena sudah ada desakan. Jadi ini seharusnya yang dijadikan sandaran adalah apa yang dilakukan Denny adalah sebagai bentuk public control ya, dimana dari awal ya ketika MK itu dijabat oleh Anwar Usman misalnya, adik ipar presiden, sudah melihat ya potensi keputusan-keputusan MK itu yang tidak murni lagi dan lebih condong untuk mengikuti ayunan keinginan istana, yaitu kakak iparnya sendiri misalnya seperti itu. Nah, kita ketahui potensi ini juga
sedari awal ya satu putusan itu berjalan ya, kemudian tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang melakukan protes ya, maka keputusan-keputusan yang lain ya, artinya keputusan yang sudah ada itu pasti akan dianggap biasa saja gitu ya. Dan bayangkan kalau tidak ada yang mengontrol ya, pasti akan muncul lagi keputusan-keputusan yang mengejutkan, yang sifatnya fix dan binding ya, tetap dan juga mengikat, termasuk putusan ya yang juga disampaikan oleh Denny Indrayana tentang gugatan judicial review tentang batas usia capres dan cawapres, yang itu coba untuk dimainkan ya, untuk memberi ataupun menjadi pintu masuk jadi untuk Gibran ya, untuk ya dipasangkan sebagai cawapres gitu ya, entah itu oleh Prabowo ataupun Ganjar Pranowo ya, segala hal mungkin ya. Makanya kita ketahui satu hal gitu ya, kadang ada hal yang tidak adil dijadikan ataupun dijadikan pegangan oleh MK, yaitu tentang legal standing ya. Di satu sisi misalnya judicial review tentang presidential threshold yang 20% itu digugat oleh ya civil society semacam Gatot Nurmantio gitu ya, kemudian Rizal Ramli ya, kemudian juga Partai Umat, justru tidak dikabulkan, yang mereka nantinya ya berkontestasi ataupun terjun langsung dalam pemilu atau menjadi satu bagian ikut serta dalam pemilu ya. Tetapi justru yang di satu sisi tidak dikabulkan, yang di satu sisi yang tidak ya mempunyai legal standing ya malah dikabulkan ya, terkait dengan sistem pemilu yang digugat, dan konon beberapa waktu yang akan tidak lama lagi akan ada keputusannya, apakah akan mengikuti sistem proporsional terbuka atau tertutup atau coblos partai. Nah ini penting gitu ya, ketika saat ini kondisi aspek hukum kita tidak baik-baik saja setelah nilai terkait IPK kita, beberapa aspek kita di negeri ini ketika pemerintahan Presiden Jokowi itu turun. Di antaranya adalah IPK ya, indeks persepsi korupsi kita turun ya, yang itu juga sangat memalukan, yang harusnya bisa dijadikan sebagai introspeksi, justru tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun. Yang sebelumnya sudah ada perbaikan ya, IPK kita 40 sekarang merosot bahkan terjun bebas ke angka 38 dan 34, yang artinya kalau nilainya turun lagi ya, bisa kita itu akan menjadi statusnya negara korup ya, dan itu tentunya memalukan ya, memalukan. Belum lagi dengan Freedom House juga menyampaikan atau mengeluarkan angka kebebasan sipil kita ya berada di angka 59, artinya kita partly free ya, tidak sepenuhnya bebas. Dan ini kalau sudah turun ke ala 50 ya, 50, maka kita sudah tergolong menjadi negara otoriter ya. Jadi tidak ada hal yang bisa dibanggakan ya pada masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah masuk periode kedua atau 10 tahun ini untuk penegakan hukum ya. Apalagi MK saat ini yang sudah dikuasai oleh adik ipar presiden sendiri semua, dan juga itu ya, meskipun sudah ada bantahan bahwasanya MK nanti akan bersikap ya independen ya, tapi kita ya secara politik ya tidak bisa melihat apa yang diomongkan, tetapi apa yang sudah dilakukan ya. Bahasanya keputusan MK itu sudah banyak menyalahi aturan-aturan kewenangannya, misalnya ya yang tadi ya tentang legal standing untuk judicial review sistem pemilu, yang itu harusnya open legal policy yang harusnya diputuskan oleh DPR, malah ini justru ya dikabulkan legal policy-nya yang tidak memenuhi syarat dan berpotensi juga akan memutuskan dari yang sebelumnya proporsional tertutup menjadi ya, yang sebelumnya proporsional terbuka menjadi tertutup atau coblos partai. Nah ini sudah sudah dikritik oleh banyak ahli hukum pidana dan juga para pengamat, bahwasanya
MK ini sudah tidak murni lagi ya, sudah tidak bisa dianggap sebagai the guardian of konstitusi, tapi lebih kepada the guardian of oligarki atau the guardian of family ya, karena MK akronimnya sekarang hampir bisa berubah gitu ya, Mahkamah Keluarga, karena apa namanya, dengan masuknya anak Anwar Usman sebagai adik ipar presiden, potensi untuk tetap menjaga netralitas ya keputusan MK ini ya tetap patut dipertanyakan. Ya, kita tunggu saja ke depan terkait apakah hasil keputusan MK ini juga akan mengabulkan judicial review. Maka kalau itu terjadi, maka sudah klop bahwasanya MK sudah tidak bisa dipegang lagi. Dan ini juga miris ya, yang justru akan menurunkan kepercayaan publik terhadap ya lembaga MK yang harusnya bisa menjadi the guardian terdepan untuk penegakan konstitusi, malah sudah disusupi kepentingan politik kekuasaan. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.